A lot of people think Google's just a search box and Facebook's just a place to see what my friends are doing. What they don't realize is there's entire teams of engineers whose job is to use your psychology against you. Selamat datang teman-teman, kalian sedang menyaksikan video pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan karunia-Nya kalian semua, kita semua nih bisa menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah. Pada video ini saya akan menyampaikan sebuah pidato tentang teknologi. Gimana sebenarnya teknologi bisa merubah banyak hal dalam kehidupan kita, kehidupan manusia pada umumnya. Teman-teman semua, sebelumnya saya mau bertanya nih. Ada yang nggak tahu internet nggak? Pasti tahu lah ya, internet tahu dong. Jadi internet ini merupakan sebuah evolusi teknologi di mana dengan internet kalian bisa terhubung satu sama lain tanpa ada batasan. Entah itu batasan ruang dan waktu. Paling yang membatasi itu cuma masalah kuota internet atau enggak ya koneksi seluler gitu kan. Nah, di internet ini juga kalian bisa mencari apapun yang kalian mau itu informasi, pengetahuan, hiburan, gitu. Semuanya ada di internet. Teman-teman semua, dari sini kita udah mulai ngelihat nih bagaimana sebenarnya internet merubah banyak hal dalam kehidupan kita. Misalnya gini, dulu untuk berkirim pesan ya itu harus pakai surat, yang dimana kalau pakai surat itu harus kirim lewat pos, dan itu waktunya lama banget, minta banget, bisa 1 atau 2 hari kerja. Beda dengan sekarang, ada email, ada aplikasi pesan instan, yang dimana kalau kalian pengen berkirim pesan itu bisa secara real time nyampe saat itu juga. Apalagi sekarang ya, semenjak pandemi banyak orang yang memanfaatkan teknologi, apalagi internet, entah itu buat sekolah, buat presentasi ke klien, buat belanja online, yang dimana kalau belanja online sekarang udah bisa belanja mobil, beli emas gitu. Udah banyak hal yang bisa dilakuin dengan internet gitu. Selain itu teman-teman, teknologi ini nggak cuma sebatas apa yang saya sampaikan tadi, tapi teknologi ini juga udah merambah ke dunia keuangan atau yang biasa disebut dengan financial teknologi, yang dimana sekarang kalian semua tahu lah ya, mobile banking, yang dimana kalau kita pengen transfer uang itu bisa dilakukan lewat smartphone, lewat satu perangkat, dan nggak butuh waktu lama dan nggak butuh ke bank gitu. Bisa dilakukan hanya lewat smartphone dan bisa di mana aja selama koneksi internet itu masih ada gitu. Dengan mobile banking juga kalian bisa itu tadi, transaksi, transfer uang, bisa bayar tagihan, bisa beli pulsa, dan masih banyak lagi gitu. Dan balik lagi, itu adalah teknologi keuangan. Selain itu kalian juga bisa menjadi pemilik dari suatu perusahaan dengan membeli saham mereka itu tanpa harus ke bursa efek, bisa lewat smartphone, bisa lewat aplikasi, selama terkoneksi dengan internet. Teman-teman semua yang saya sampaikan tadi, hampir semua yang saya sampaikan tadi itu adalah dampak positif, yang dimana kalau ada dampak positif berarti ada dampak negatif dong. Dan ini sebenarnya yang menjadi masalah, dampak negatifnya ini yang menjadi masalah gitu. Contoh sederhananya mungkin teman-teman udah pada tahu lah ya, di internet itu kan terbuka nih, semua orang bisa mengakses internet selama ada perangkatnya gitu, ada koneksi seluler, ada koneksi internet. Nah, di internet ini apapun yang pengen kalian cari itu ada. Beda dengan TV yang kalau TV sifatnya segmented dan ada lembaga sensor TV yang menyeleksi setiap tayangan TV yang akan on air. Beda dengan internet, keterbukaan internet ini yang menjadi bahaya sebenarnya, apalagi buat adik-adik kita, buat anak-anak di bawah umur gitu. Karena bisa kita lihat sama-sama ya, anak-anak kalau udah megang gadget, apa yang direkomendasikan internet kayak YouTube itu yang diklik, dan itu bahaya sebenarnya. Terus yang bahayanya lagi ya, sadar tidak sadar internet termasuk sosial medianya itu menyajikan hal-hal yang kita sukai, merekomendasikan kita hal-hal yang kita sukai berdasarkan minat dan behavior kita. Kenapa itu bisa terjadi ya? Karena ada algoritma, ada artificial intelligence yang bekerja berdasarkan algoritma yang mengumpulkan data-data pribadi kita, termasuk psychological factor kayak minat, behavior, dreams, dan masih banyak lagi. Dan itu sebagai dasar machine learning atau artificial intelligence ini bekerja memberikan kita rekomendasi-rekomendasi konten yang sesuai dengan itu
jadi minat dan behavior kita. Nah, dari sini kita udah bisa ngambil kesimpulan kalau sebenarnya kebanyakan sosial media dan internet itu memberikan apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita butuhkan gitu. Nah, untuk tahu apa yang kita butuhkannya itu balik lagi ke diri kita sendiri. Di internet sendiri ya, termasuk YouTube, ada fitur pencarian. Nah, itu bisa digunakan sebaik mungkin. Cari apa yang kalian butuhkan. Karena bukan berarti apa yang direkomendasikan oleh internet ini, walaupun kalian suka dan itu wajar, itu bukan berarti baik buat kalian. Bisa jadi itu buruk buat kalian gitu. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu tapi ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu tapi ia amat buruk bagimu. Jadi teman-teman, sekali lagi saya tanya nih, apakah teknologi itu baik atau buruk? Jawabannya adalah teknologi itu nggak baik, teknologi juga nggak buruk. Tapi teknologi ini pada dasarnya adalah alat baik atau buruk, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Sama halnya seperti pisau. Pisau jika digunakan untuk memotong sayuran itu berarti baik, tapi jika digunakan untuk melukai orang itu berarti buruk. Jadi balik lagi bagaimana kita menggunakannya. Jadi lewat pidato ini saya mengajak teman-teman buat bijak menggunakan teknologi termasuk internet dan manfaatin semua fiturnya dengan baik ya. Dan yang paling penting adalah jaga privasi kalian, jangan share semua hal tentang kalian itu di sosial media. Keep your privacy safe. Terima kasih, saya Nur Mahfud Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.